Jadi beberapa hari yang lalu kemungkinan besar di sini ada orang yang datang kemari untuk ngebabat habis rumput-rumput yang ada di sini karena kemungkinan besar dia memiliki sapi ya di ini ya. Dan ya ini seperti yang sebelum-sebelumnya pernah aku bilang juga kalau ini lumayan menguntungkan bagiku karena selain kita tidak perlu capek-capek untuk ngebersihin rumput ini secara manual, ini ternyata sudah ada orang yang ngebersihinnya secara sukarela gitu. Karena mereka juga membutuhkan rumput-rumput ini sebagai pakan ternak mereka. Jadi dengan cara seperti ini bisa kita katakan seperti simbioli mutualisme atau apa sih bahasanya? Aku lupa sih, udah lama nggak belajar ini SD. Dan ya dia bisa mendapatkan untung rumput gratis yang dimana bisa diberikan untuk pakan ternaknya, sedangkan aku mendapatkan keuntungan bahwa kebunku menjadi bersih seperti ini. Ya lumayan juga kan. Jadi yang sebelumnya itu benar-benar rimbun di sana, aku khawatir juga kalau terlalu rimbun itu banyak ular yang datang di dalam rumput-rumput itu. Sepertinya di sini sebenarnya masih lumayan rimbun ini. Aku kurang tahu kenapa dia tidak potong di bagian sini juga. Tapi ya, karena itu di sini udah mulai kelihatan juga nih. Nah, ada buah rambusa yang udah mulai menguning dan ini bisa kita makan. Jadi aku mau petik-petik aja sedikit buah-buah rambusanya seperti ini. Karena rambusa ini masih banyak tumbuh di sekitaran kebunku, jadi ini tumbuh dengan liar aja gitu, seperti rumput liar. Kalau memang ntar habis berkebun dengan lelah, makan buah-buah ini lumayan juga sih bisa ngehilangin haus dahaga. Soalnya buah rambusa ini rasanya itu seperti buah, aku lupa apa nama buahnya yang rasanya itu seperti buah rambusa, tapi ya lumayan juga. Hmm, rasanya manis. Ada satu lagi. Hmm. Jadi akhir-akhir ini aku mulai ngerasa kalau tubuhku itu udah mulai tidak terlalu bertenaga lagi karena saking jarangnya aku untuk pergi berolahraga gitu. Pergi ke kebun aja pun aku hanya sekedar untuk mengambil beberapa ember air kemudian menyirami tanaman itu doang. Itu pun kemungkinan besar hanya memakai satu ember atau satu tempat penyiraman itu, penyiraman untuk tanaman itu yang seperti ini. Dan dengan memakai si penyiraman besar seperti itu, aku hanya bolak-balik di kebun itu untuk menyirami tanaman itu kurang lebih hanya sekali. Namun untuk sekarang aku ingin menggunakan timba seperti ini, sekecil ini aja. Dan rencananya untuk satu timba ini bakal aku gunakan untuk 3 planter bag rencananya, tapi ntar kita lihat deh. Soalnya aku benar-benar harus olahraga juga karena demi kesehatan tubuhku juga, demi demi tidak gampang terserang penyakit di ketika masih di umur muda seperti ini. Jadi aku harus benar-benar harus olahraga sih.
Jadi tadi hari ini lebih tepatnya aku ada ngambil sekam padi yang tadi tergeletak di depan sana itu. Nah itu kelihatan ada ayam-ayam tetangga yang lagi korek-korek tempat itu, tempat sekam pembuangan sekam. Kemungkinan besar tadi pagi di sana ada tempat penggilingan padi ya, sehingga sekam-sekam sisa-sisa seperti ini itu terbuang begitu aja di sana. Ini by the way sekamnya itu biasanya terbuang seperti itu karena isinya kosong ya. Jadi dia tidak masuk atau terseleksi di dalam tempat mesin ini padinya, mesin pemecah padinya. Namun walaupun ini kosong seperti itu, sebenarnya di dalam sekam ini masih ada juga satu atau dua sekam yang di dalamnya itu masih ada isinya, masih ada benih padinya, sehingga sebenarnya sekam-sekam yang masih ada benih padinya itu masih bisa tumbuh. Nah ini sebenarnya hanya iseng-iseng doang, aku hanya ingin coba-coba doang untuk menanam benih-benih sekam seperti ini di dalam polybag kita. Nah ini seperti sekamnya ini sekamnya agak keras, jadi apabila kita patahkan dia kemungkinan besar masih ada isinya. Oke, kita coba aja ya, kita coba patahkan. Nah, kelihatan ini masih ada putihnya di dalam. Nah, jadi kemungkinan besar dari sinilah terlihat ya, masih ada putih-putihnya, masih ada padinya di dalam. Jadi dari sekam yang seperti ini sebenarnya masih bisa tumbuh. Jadi sekam ini selain ntar bakal aku gunakan sebagai campuran media tanam, ini juga bakal kita coba-coba iseng aja untuk nanam. Sekalian juga kita jadikan sebagai bahan eksperimen. Di sini by the way aku dapatnya tadi satu karung dan juga satu plastik seperti ini. Di sana masih banyak by the way, ntar aku tunjukin ya. Nah itu dia, tadi lebih tinggi sedikit karena udah aku ambil jadi udah agak nyusut, tapi itu masih banyak sebenarnya. Masih bisa kita masukkan untuk satu goni lagi atau satu karung lagi. Namun sayangnya sekarang aku sudah kehabisan karung, jadi mau gak mau itu kita ikhlaskan aja untuk para ayam-ayam itu makan. Ini adalah benih tomat yang kemarin sudah sempat kita semai dan sekarang dia sudah tumbuh menjadi seperti ini. Walau kemarin itu sebenarnya ada lebih banyak lagi yang tumbuh, yang berhasil tumbuh, namun sayangnya ternyata berhasil di tempat itu ya, di tempat kita semai itu berhasil dimasuki oleh belalang yang lumayan besar, sehingga di sini dia atasnya udah pada habis semua nih. Nah, jadi ada beberapa yang habis atasannya. Nah, jadi hanya beberapa doang yang tinggal bertahan seperti ini. Nah, karena walaupun hanya tinggal beberapa ini, aku rasa cukup untuk kita coba tanami langsung di media tanam. Oh tidak, sorry, kita pindahkan terlebih dahulu ya bibit tomat ini ke dalam ini dia. Ada 3 wadah yang sudah aku siapkan. Ini wadahnya terbuat dari ya aqua bekas seperti ini yang sudah diberikan bolongan di samping dan juga di bawahnya. Nah ya, oke. Jadi di sini aku punya 3 dan ntar di sini bakal kita pindahkan juga 3 tanamannya. Yang berdekatan aja, 1, 2, 3 yang dempet-dempetan. Nah sehingga yang kecabut aja, nah maksudnya. Nah pas sekali yang kecabut itu ada 3 dan sisanya ini bakal kita simpan lebih lama di dalam planter bag ini, di dalam polybag ini untuk disemai lebih lama lagi. Oke, ini masih ada 3 dan 3 ini bakal kita pisah-pisahkan aja masing-masing di satu aqua ini, satu botol mineral ini. Oke, sekarang kita langsung aja. Caranya itu tinggal kita ini pakai telunjuk ya, kita congkel pakai telunjuk seperti ini dan kemudian baru kita masukkan benih tomatnya. Nah agak kita tekan sedikit, kita padat-padatkan. Nah oke, ini yang pertama. Yang kedua di sini kita tekan aja seperti ini, kemudian tinggal kita masukkan, kemudian agak kita tekan-tekan sedikit karena benih tomat ini sendiri tumbuhnya itu agak kutilang, kurus tinggi langsing. Jadi ketika menanam itu harus lumayan dalam sehingga ntar tidak gampang tertiup oleh angin. Oke, satu lagi yang terakhir, nah, kita tutup seperti ini. Oke sip, ini langsung aja kita sirami dengan menggunakan sedikit air, sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak karena ini mengingat benihnya masih kecil, jadi takutnya ntar dia terlalu kaget dengan air yang lumayan banyak gitu. Oke, sedikit aja. Oke sip, setelah ketiga tanaman ini kita sirami, ini bentar bakal kita masukkan lagi ke tempat di tempat persemaian kita, setidaknya sampai dia lumayan besar ntar tumbuhnya, baru ntar kita pindahkan ketiga tanaman ini di dalam satu polybag ini. Itu rencananya ke depan. Sorry, bukan polybag sih, planter bag. Aku suka ketukar nyebutin antara planter bag dan juga polybag seperti ini. Jadi sisa dari benih tomat tadi yang tidak kita pindahin ke dalam botol seperti ini,
Ini semuanya aku putusin untuk dipindahin langsung ke dalam blender bag 300, blender bag 100 liter ini yang 50 kali 50 ya ukurannya. Dan ya, ini ada dua blender bag, yang di sini satu dan juga di depan sana satu. Ini masing-masing blender bag aku isikan 3 tanaman tomat. Dan ya, ini agar terhindar dari belalang yang suka berkeliaran di kebunku, ini bakal aku tutup dengan menggunakan botol aqua seperti ini saja. Ini walaupun botol aquanya, sorry aku dari tadi nyebut merek ya. Botol apa sih? Botol air mineral. Tapi Indonesia umumnya nyebutnya itu botol aqua. Tapi ya sudahlah. Oke, ini bakal langsung aja. Ini nggak perlu kita pakai apapun di atasnya, nggak perlu kita tahan dengan sesuatu. Kita tutup aja dengan seperti ini, walaupun botolnya tidak ada bolongan di atasnya, tidak ada ini udara, tapi nggak masalah. Mudah-mudahan nggak masalah. Aku nggak tahu juga sih. Oke, tapi ini hanya berkarya aja. Kita coba-coba. Ntar kalau gagal pun kita bakal coba dengan cara yang lain. Oke, ini masih ada satu botol aqua lagi. Dan ini sisanya bakal kita berikan untuk tanaman yang ada di sini. Ini ada 3 juga by the way. Di sini 1, 2, dan juga 3. Nah, di sini aku kurang tahu dia bakal selamat atau tidak. Ini bakal aku berikan untuk tanaman tomat yang paling bagus saja. Soalnya aqua kita juga terbatas. Aduh, botol minuman kita maksudnya juga terbatas. Dan ya, ini untuk 2 ini karena tidak aku berikan botol seperti yang di sana, seperti temannya, ini bakal kita pantau juga apakah belalang juga bakal ngemakanin mereka. Ntar kita lihat deh.